1 jam setelah tubuh Natalie ditemukan, Robert menyuruh Christopher dan Dennis untuk datang ke rumahnya dan menceritakan kronologi peristiwa tersebut sesuai perintahnya. Halo guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan misterius kematian Natalie Wood. Buat kamu yang baru datang ke channel aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion. Jadi kalau misalnya kamu tertarik tentang salah satu topik tersebut, make sure kamu subscribe dan juga turn the notification on. Anyway, yuk kita mulai ngomongin tentang peristiwa kematian artis Natalie Wood. Natalie Wood lahir pada tanggal 20 Juli 1938 di San Francisco, Amerika. Orang tuanya berasal dari Rusia dan ibunya ingin Natalie Wood menjadi artis Hollywood yang terkenal. Sejak umur Natalie 2 tahun, ibunya sudah membawa Natalie pergi ke bioskop untuk memperkenalkan Natalie tentang dunia perfilman, dan pada umur 4 tahun dia mendapat pekerjaan akting pertama di sebuah iklan di mana dia hanya menjatuhkan es krim. Pada umur 8 tahun, Natalie sekeluarga pindah ke Los Angeles agar Natalie bisa dapat pekerjaan akting lebih banyak lagi, dan ini menjadi tekanan pada Natalie untuk sukses. Untungnya, Natalie sukses dan sebelum dia berumur 25 tahun, dia sudah mendapatkan 3 award nominee dan film-film terkenal yang dia mainkan termasuk Rebel Without a Cause, West Side Story, Inside Daisy Clover, dan Gypsy. Pada saat Natalie berumur 19 tahun, dia menikah dengan aktor Robert Wagner. Dia bermain di film It Takes a Thief, Heart to Heart, Pink Panther, dan 2.5 Men. 5 tahun kemudian mereka bercerai dan pada tahun 1969 Natalie menikah dengan produser dari UK bernama Richard Gregson dan memiliki 1 anak bernama Natasha. Pada April 1972 mereka bercerai dengan alasan Natalie melihat kalau Gregson berselingkuh dengan sekretarisnya. 3 bulan kemudian Natalie kembali menikah dengan Robert Wagner. Tidak lama anak mereka lahir dengan nama Courtney Wagner. Natalie sempat berhenti akting selama beberapa tahun agar dia bisa menjaga anaknya, dan pada tahun 1981 dia bermain di film Brainstorm dengan Christopher Walken. Karena suaminya, Wagner adalah seorang yang suka cemburu, dia merasa kalau Christopher dan Natalie ada apa-apa dan dia sempat terbang ke lokasi syuting mereka untuk melihat apakah mereka memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Dan pada 27 November 1981, Wagner mengajak Natalie dan Christopher untuk berlayar pada akhir pekan Thanksgiving. Mereka menaiki kapal pesiar pribadi yang bernama Splendor, nama yang berasal dari satu judul film yang dimainkan oleh Natalie Wood, dan ditemani dengan Kapten Dennis Davern. 4 orang tersebut pun berlayar. Oh ya, ada fun fact tentang Natalie Wood. Pada saat dia berumur 5 tahun, mamanya mengajaknya untuk melihat peramal, dan peramal tersebut bilang kalau Natalie bakal menjadi seorang aktris yang sukses dan dia harus hati-hati dengan air keruh karena dia akan meninggal di air keruh. Sejak itu Natalie sangat takut pada air dan dia bahkan takut untuk mencuci rambutnya. Dan pada saat dia berumur 8 tahun ada satu scene di mana dia harus menyeberangi jembatan yang sudah kelihatannya rusak, dan mamanya bilang lewatin aja, jembatannya tuh nggak bakal putus. Dan pas dia menyeberangi jembatan tersebut rusak, dia jatuh tenggelam dan tangannya patah, dan sejak itu dia makin takut dengan air. Anyway, pada malam pertama mereka di kapal pesiar, Natalie dan juga suaminya bertengkar hebat sampai Kapten Dennis menyuruh Christopher untuk melerai mereka, dan Christopher bilang kita tidak boleh ikut campur urusan suami istri. Lalu Kapten Dennis tidak tahan lagi dan dia membawa Natalie pergi ke hotel yang bernama Pavilion Lodge Hotel menggunakan kapal darurat. Keesokan paginya mereka kembali ke kapal pesiar. Siang harinya Natalie dan Christopher pergi ke restoran dekat kapal, disusul oleh Dennis dan juga suaminya pada malam hari. Menurut jawaban pelayan restoran, mereka mengorder 2 botol champagne, 2 botol anggur merah, dan 5 gelas koktail. Setelah mereka selesai, pelayan tersebut bilang kalau Natalie terlihat kalau dia sudah mabuk dan mereka semua kembali ke kapal. Lalu menurut Wagner, pada saat mereka kembali ke kapal, dia dan Christopher berdebat tentang politik, dan setelah beberapa menit Natalie pun pergi ke kamarnya. Dan 1 jam kemudian, pada saat Wagner ingin kembali ke kamar untuk melihat Natalie sudah hilang.
Pada jam 1:30 pagi, Wagner dan Dennis menelepon orang pelabuhan dan melaporkan kalau Natalie telah hilang. 6 jam kemudian, mayat Natalie ditemukan 1,6 km dari kapal pesiar dan kapal darurat juga ditemukan di sekitar mayat Natalie. Menurut hasil otopsi, Natalie meninggal dalam keadaan mabuk dan ada memar di sekujur tubuhnya, terutama di bagian tangan dan juga kakinya, dan juga ada bekas luka di bagian samping mukanya. Ada juga goresan kuku Natalie yang terdapat di samping kapal darurat, dan detektif bilang Natalie meninggal disebabkan oleh tenggelam dan kecapekan. Apakah Natalie bermaksud pergi dari kapal pesiar dengan kapal darurat? Menurut Wagner, mungkin saja almarhum istrinya bermaksud untuk berpesta di kapal pesiar seberang, tapi yang anehnya, pas ditemukan Natalie memakai gaun tidur, kaos kaki, dan juga jaket tebal. Seorang artis Hollywood pergi berpesta dengan menggunakan kaos kaki dan gaun tidur sepertinya tidak mungkin sekali. Dan menurut adiknya Natalie, Lara Wood, bilang kalau Natalie itu takut dengan air keruh dan lagi Natalie tidak bisa berenang. Ditambah lagi tidak ada air di dalam paru-paru Natalie. 30 tahun setelah peristiwa tersebut, CBS bermaksud untuk membahas kematian Natalie dalam acara 48 jam. Untuk episode tersebut, CBS mengundang Robert Wagner, Christopher Walken, Dennis Davern, Lara Wood, dan juga anak dari Natalie Wood, Natasha Wood, untuk interview dan membuka lagi kasus kematian Natalie. Namun Christopher Walken dan Robert Wagner mengelak dan tidak mau interview. Akhirnya Dennis Davern datang dan dia bilang kalau dia memiliki bukti baru dan dia yakin kalau Robert Wagner, sang suami almarhum Natalie Wood, adalah pembunuhnya. Dia bilang setelah tubuh Natalie ditemukan, Robert Wagner menyuruhnya dan Christopher Walken untuk datang ke rumahnya agar mereka bisa menyamakan cerita kematian Natalie. Mereka disuruh menceritakan bahwa pada malam kejadian, Natalie Wood terbangun dari tidurnya setelah dia mendengar suara kapal darurat yang mengetuk belakang kapal pesiar, dan setelah dia berusaha untuk meleraikan tali dari kapal pesiar ke kapal darurat, Natalie malah terjatuh dan akhirnya dia meninggal. Bagaimana Wagner bisa yakin kalau ini adalah kronologi yang sebenarnya? Dan ada lagi satu fakta yang sangat penting. Pada saat Wagner menemukan kalau Natalie tidak ada di kamarnya, dia memberitahukan kepada Kapten Dennis, dan Dennis ingin melaporkan tentang kehilangan Natalie agar orang pelabuhan bisa membantu mereka untuk mencarinya. Namun Wagner malah menyuruh Dennis untuk duduk di depan dan mereka minum alkohol selama 1 jam sebelum Dennis diperbolehkan untuk menghidupkan lampu kapal mereka, mencari Natalie dan melaporkannya kepada pelabuhan. Logikanya seorang suami begitu mengetahui kalau istrinya itu hilang, pastinya dia langsung panik dan menyuruh semua orang untuk mencari Natalie. Dennis juga mengaku kalau pada malam tersebut, Robert dan Natalie bertengkar hebat dan Robert sampai mengambil 1 botol wine dan memecahkannya ke lantai. Natalie lalu berlari ke kamarnya, disusul dengan Robert dan mereka bertengkar lagi. Lalu Christopher masuk ke dalam kamar mereka mencoba untuk melerai mereka. Namun Christopher keluar dan dia bilang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu Christopher pun masuk ke kamarnya sendiri. Dan beberapa menit kemudian Robert datang ke doknya Dennis, di mana dia melaporkan kalau Natalie hilang. Bukti lain yang mensupport kalau Robert berbohong tentang kasus ini adalah dia bilang kalau kapal darurat tersebut berada di belakang kapal pesiar. Tetapi setelah dilihat lagi di video ini, kamu bisa lihat jelas banget kalau kapal darurat tersebut bukanlah di belakang, melainkan di samping kapal. Mungkinkah seorang artis Hollywood yang takut dengan air bakal membuka tali dari kapal darurat tersebut sendiri? Menurut Dennis, dia yakin kalau Natalie ingin membuka tali tersebut, dia akan menyuruh Dennis. Selain Dennis dan Lara Wood, ada rekaman dari Natasha, anaknya Natalie yang diasuh oleh Robert Wagner setelah ibunya meninggal. Dan ini adalah jawaban Natasha pada saat ditanya apakah Robert membunuh ibunya. Surrounding that night. In 2011, the case was reopened. There was the ship captain who came out and said your parents were arguing. Yeah. He thinks your stepfather was involved. Right. He is somebody that I can't even dignify with a response because he's so undignified. So you don't think your stepfather had anything to do with it?
Oh, I know he didn't. What do you think happened that night? I think it was an accident. Apa aku sendiri aja yang merasa aneh? Kenapa pas ditanya apakah ayah tirinya membunuh ibunya, dia malah senyum-senyum dan dia malah bilang Robert adalah yang terbaik. Menurut aku sih sedikit janggal, tapi komen aja di bawah apa opini kamu tentang semua ini. Apakah menurut kamu Robert Wagner yang membunuh istrinya sendiri, dan menurut kamu kenapa Natasha pas ditanya malah senyum-senyum aja? Apakah dia nervous atau memang dia yakin kalau Robert bukanlah pembunuh ibunya? Terima kasih banyak udah nonton, dan kalau misalnya kamu suka cerita ini, make sure kamu thumbs up dan juga subscribe, dan kamu juga harus turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Terima kasih banyak udah nonton, and I will see you in my next video. Bye guys!